Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini eh, laman Facebook PCNU Kota Pekalongan dan LTNNU Kota Pekalongan ada obrolan yang menarik tentunya bersama dengan Ketua PCNU Kota Pekalongan, beliau Bapak Haji Muhtarom SSA, eh, tentang acara 1 jam bersama Ketua PCNU Kota Pekalongan. Mengingat di bulan-bulan ini sampai bulan Desember mendatang, tepatnya 9 Desember 2020, Kota Pekalongan punya hajat, yaitu pemilu kada, yang tentunya masyarakat gegap gempita, terlebih lagi para tim pemenangan masing-masing calon. Maka dari berbagai macam hal itu menjadikan PCNU ditarik untuk ke ranah politik praktis. Maka 1 jam ngobrol bersama Ketua PCNU kali ini akan membincang berkaitan dengan politik praktis dalam pandangan PCNU Kota Pekalongan. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Muhtarom SSA. Sugeng dalu Pak Kiai Haji Muhtarom. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Kiai Muhtarom berkaitan dengan politik praktis dalam pandangan PCNU Kota Pekalongan, mengingat warga Nahdliyin di Kota Pekalongan menunggu bagaimana dawuh-dawuh atau kemudian keputusan-keputusan dari PCNU Kota Pekalongan terkait dengan politik praktis ini. 1 jam mendatang kira-kira Pak Kiai Muhtarom kita akan obrolkan. Kita langsung aja mulai dengan pertanyaan pertama yang karena ini sifatnya dialog begitu. Bagaimana sejauh sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama dari dulu berdiri sampai kemudian keluar dari Masumi menjadi Partai NU hingga Khitoh. Monggo Pak Haji Muhtarom bisa diceritakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nahdlatul Ulama itu berdiri karena mereaksi dari banyak hal. Ya, mereaksi dari politik etis yang saat itu dilakukan oleh Belanda, kemudian juga mereaksi dari berbagai serangan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Islam modern, kemudian membid'ahkan dan menganggap apa yang dilakukan oleh para santri dan kiai yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini sebagai amalan yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Maka kemudian ini yang disebut di kemudian hari sebagai wadhifah diniyah dan watoniyah atau amanah diniyah dan amanah watoniyah. Tentu amanah watoniyah di sini membebaskan bangsa dari penjajahan ini adalah politik, sehingga berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari masalah politik. Kemudian setelah Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari 1926, atau tepatnya sebenarnya itu bukan berdiri tapi diresmikan dalam badan hukum pemerintahan Belanda saat itu, karena ini menjadi wadah dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Kemudian para ulama dan santri bekerja sama dengan elemen-elemen bangsa yang lain saat itu, berjuang sampai mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini adalah bagian dari perjuangan politik Nahdlatul Ulama hingga bangsa ini terbebaskan dari penjajahan. Kemudian setelah itu
setelah proklamasi terlibat dalam banyak hal, baik itu dalam pendirian TKR saat itu, yang unsur utamanya adalah Hizbullah Sabilillah, yang juga di sini adalah santri-santri NU. Kemudian resolusi jihad, ya, resolusi jihad ketika Belanda membonceng Inggris, ya, sekutu ini ke Surabaya, kemudian terjadilah perang Surabaya yang dikenal dengan peristiwa 10 November, yang itu sebagai pembangkit semangatnya adalah resolusi jihad dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah proses mempertahankan kemerdekaan sampai kemudian tahun 49, ya. Kemudian sebelumnya juga berjuang juga untuk bersama-sama elemen masyarakat juga menyingkirkan atau melawan pemberontakan di sana sini, baik itu dari PKI, kemudian dari selanjutnya ada PRRI Permesta, ya. Nah, saat kemerdekaan, ya, Nahdlatul Ulama yang sebelumnya sebagai Jam'iyah Ijtimaiyah atau organisasi keagamaan, kemudian Mbah Hasyim saat itu setelah MIAI bubar, atau kalau sekarang MUI, ya, masa Belanda ini bubar, kemudian mendirikan Masyumi yang saat itu menjadi organisasi beberapa elemen umat Islam, hingga setelah merdeka Masyumi ini menjadi partai politik dan NU sebagai penopang utama dalam Masyumi. Nah, dalam perjalanannya NU merasa ini tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya, bahkan orang-orang atau elemen-elemen yang tadinya kurang begitu berkeringat lah, tiba-tiba kemudian justru menganggap NU sebagai organisasi kampung dan lain sebagainya, sehingga tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama tidak diberi banyak ruang. Itu proses sampai pada kemudian Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri, mendeklarasikan diri sebagai partai politik saat itu tahun 52. Jadi ini adalah proses di mana sejak Nahdlatul Ulama berbadan hukum sampai pada keluar dari Masyumi, ini banyak sekali perjalanan-perjalanan yang teramat banyak di situ, dan Nahdlatul Ulama memiliki peran yang tadi karena mengemban amanat diniyah dan watoniyah di sini, sehingga Nahdlatul Ulama menjadi menjadi ujung tombak dari perjalanan bangsa ini, diakui ataupun tidak, bahwa sejarah membuktikan itu. Baik. Sampai kemudian setelah menjadi partai NU, dan saat itu partai NU juga membuktikan sebagai suara terbesar ketiga setelah PNI dan Masyumi dan di atas PKI begitu. Dan perjalanannya kemudian ada khitoh. Nah, ini kemudian yang menjadi satu hal yang kemudian juga sesuai dengan buku yang di depan kita ini, Khitoh NU gitu, ya. Yang sampai hari ini khitoh ini menjadi sebuah alasan untuk NU sama sekali tidak boleh terlibat. Nah, apakah pasca khitoh
NU itu memang sama sekali tidak boleh ikut campur urusan politik atau seperti apa yang Pak Kiai Muhtaram ketahui? Baik, sebenarnya perjalanan menuju khitoh sendiri juga banyak lika-likunya ya. Sejak NU berdiri sebagai mendeklarasikan diri sebagai partai sampai kemudian pemilu 55 menjadi pemenang tiga besarnya maksudnya. Kemudian ada peristiwa 65 sampai kemudian ganti orde baru sampai ada fusi NU di di Keret. Keret ini diperjelas nggak? Jadi Keret ini apa nih Pak Kiai? Fusi istilahnya itu di Keret atau diringkes dari banyak partai Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan P3 gitu ya. Ada dua partai lain saat itu, partai-partai yang nasionalis maupun partai yang pakai bendera agama lain masuk ke PDI saat itu. Kemudian Golkar yang tidak mau disebut sebagai partai juga dari beberapa unsur itu menjadi tiga partai saja. Tiga partai. Sampai kemudian perjalanannya NU yang mayoritas itu lagi-lagi tidak diberi ruang gerak, bahkan banyak dirugikan dan banyak diskriminasikan disingkirkan lah seperti itu, hingga kemudian wacana khitoh atau kembali pada garis perjuangan tahun 1926 itu muncul tahun 79 ya, tahun 79. Hanya saja di tahun 79 ini belum mendapatkan respon yang memadai sampai kemudian di Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 83 itu kembali dimunculkan isu khitoh itu, wacana itu. Dan saat itu politik sedang hangat-hangatnya, NU sedang disingkirkan betul ya oleh Orde Baru di internal P3 saat itu, hingga kemudian Muktamar 84 juga yang akhirnya Nahdlatul Ulama kembali ke khitoh atau yang kemudian orang menyebut sebagai khitoh Nahdliyah. Ya, di situ memang saat itu rame ya. Orang memahami khitoh ini macam-macam ya. Ada yang menyebut pokoknya khitoh itu ya enggak P3. Ada yang menyebut khitoh itu Golkar berarti. Ada yang menyebut khitoh itu ya pokoknya NU tidak boleh berpolitik, macam-macam ya, sesuai dengan persepsi dari masing-masing orang dan siapa yang menyampaikan tergantung kepentingannya. Nah, padahal yang disebut khitoh itu kembali pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Di situ yang tercantum dalam Qonun Asasi ya. Kemudian di dalam piagam khitoh sendiri ini sebenarnya ada 9 butir ya, ada 9 poin ya, mulai dari muqaddimah sampai khotimah atau penutup. Hanya ada satu paragraf yang di situ menyangkut tentang politik, bahwa Nahdlatul Ulama secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik manapun. Ya. Ini yang kemudian rame, hanya satu paragraf ini yang kemudian rame. Nah, disinilah kemudian khitoh banyak dipahami hanya sekedar pokoknya NU tidak boleh berpolitik praktis, padahal itu tidak boleh berpolitik. Padahal keliru itu, pemahaman yang seperti itu keliru. Ya. Bahwa NU tidak terkait dengan organisasi politik manapun maupun organisasi masyarakat manapun, iya. Tapi jika dikatakan bahwa NU tidak boleh berpolitik, itu salah. Ini catatan penting ya. Jadi kalau NU
tidak boleh berpolitik itu salah. Salah. Ya. Karena tadi di dalam Hitoh atau di Qur'an Asas jadi Pak Haji, ada 9 itu Di Piagam Hitoh. di Piagam Hitoh. Piagam Hanya Hitoh. satu poin yang menjelaskan tentang Satu paragraf. satu paragraf saja yang menjelaskan tentang ketidakbolehan, ketidakterlibatan NU secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik manapun. Ya. Ya. Ini hanya satu paragraf. Tapi maknanya bahwa tidak terkait dengan partai politik manapun ini bukan berarti NU tidak berpolitik, tapi politiknya sudah lebih dari partai politik. Yang dimaksud politiknya lebih dari partai politik mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih Pak Kiai Muhtar. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana peran Nahdlatul Ulama bahkan di awal-awal berbadan hukum ya, sampai kemudian mengawal pendirian NKRI ya, termasuk tokoh-tokohnya masuk dalam PPKI saat itu, PPU, PKI maupun PPKI. Ini adalah politik, tapi politiknya adalah politik kebangsaan untuk kemaslahatan warga, untuk kemaslahatan rakyat secara umum. Tentu di sini untuk mencapai tujuan itu juga politik, tapi politiknya tidak kayak praktis seperti layaknya partai politik. Untuk mencapai tujuannya, Nahdlatul Ulama itu kan memiliki agenda-agenda, punya punya garis perjuangan. Apa yang diperjuangkan adalah nilai-nilai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, nilai-nilai Islam ala Ahli Sunnah wal Jamaah, baik itu dari sisi keagamaan maupun kemasyarakatan. Ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana supaya itu bisa terrealisasi, tentu harus pakai beberapa cara. Ada beberapa instrumen. Nah, instrumen-instrumen ini digunakan oleh NU. Tapi tidak hanya partai politik. Politik praktis hanya salah satu cara atau salah satu instrumen yang dipakai oleh NU untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kenapa sih harus pakai politik praktis? Karena negeri ini atau negara ini punya undang-undang, punya aturan, punya hukum. Jika NU tidak memiliki tujuan-tujuan yang perlu diperjuangkan, ya nggak perlu. Tapi kan NU kan memperjuangkan Islam ala Ahli Sunnah wal Jamaah tadi supaya bisa wujud di Indonesia, bisa tercapai, bisa terlaksana di Indonesia. Maka butuh salah satunya adalah bagaimana supaya undang-undang bisa memperjuangkan substansinya ini adalah membawa ruhnya paham Islam ala Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentu ini adalah butuh orang-orang yang duduk di parlemen, yang betul. Di DPR, di DPRD tingkat 1, di DPRD tingkat 2 maupun di eksekutif. Nah, ini hanya salah satu instrumen yang bisa dipakai. Tentu bersinggungannya juga dengan partai politik. Ya. Tapi NU tidak lagi sebagai partai politik. Nah ini memang menarik dan mohon bisa dipahami oleh warga masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, khususnya warga Nahdliyin ya, bahwa apakah pasca Hitoh NU sama sekali tidak boleh ikut campur urusan politik. Tadi jelas bahwa NU dalam sejarahnya juga ya berpolitik begitu kan, tapi politiknya politik yang lebih tinggi, yaitu politik kebangsaan, bukan lagi politik praktis. Ini tentu penjelasannya sudah detail. Kita lanjutkan Pak Kiai Muhtarom, namun sebelumnya barangkali bisa diseruput dulu nih wedangnya Pak Kiai Muhtarom, biar lebih enjoy kita.